Halo, selamat malam. Malam, Kak. Selamat bergabung ya di sesi konseling online malam ini. Perkenalkan, nama saya Tessa Monika Bani. Kakak bisa panggil saya Tessa. Saya adalah konselor yang ditugaskan untuk mendampingi kakak pada sesi konseling malam hari ini. Nah, kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama saya Julian Lodorohi dan kakak bisa panggil saya Kitty. Kak Kiti, sekarang kalau boleh tahu kesibukan kakak apa? Sekarang saya masih menjadi mahasiswa. Oh, berarti sekarang Kak Kiti kuliah. Ya, dan kuliahnya Sekarang, secara online. oh iya. Semester berapa, Kak? Semester 4. Oh iya, semangat menjalani kuliahnya ya Kak. Saya mau menyampaikan terima kasih karena Kak Keti sudah mau meluangkan waktunya di tengah perkuliahan untuk bergabung dalam sesi konseling online malam hari ini. Nah, saya mau memberitahukan mengenai sesi konseling ini. Sesi konseling ini durasinya 20 menit dan konseling ini juga terjaga kerahasiaannya. Jadi semua yang Kak Kiti ceritakan kepada saya, semua keluh kesah dan juga masalah-masalah yang Kak Kiti alami akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Kak Kiti tidak perlu takut atau ragu untuk terbuka dan bercerita dengan luasa kepada saya ya Kak. Bagaimana, adakah pertanyaan dari Kak Kiti? Tidak ada, Kak. Sudah jelas. Oh ya, baik. Nah, terlebih dahulu saya mau tanya nih, apa tujuannya Kak Kiti untuk bergabung dalam sesi konseling ini? Tujuan saya untuk mengikuti konseling secara online ini yaitu saya ingin mengubah pola pikir saya di mana saya menjadi orang yang sangat mikir. Dalam hal ini pemikir hal-hal yang seharusnya tidak saya pikirkan. Oh iya, jadi harapan dari Kak Kiti setelah mengikuti konseling online ini apa Kak? Saya berharap setelah saya mengikuti konseling online ini, saya bisa mengubah pola pikir saya agar saya tidak menjadi orang yang pemikir, apalagi pemikir hal-hal yang tidak uh, berguna bagi saya, Oh ya. yang dimana dapat merugikan saya seperti itu. Uh, Baik, semoga dengan mengikuti sesi konseling online ini, apa yang menjadi harapan dari Kak Kiti bisa terlaksana ya Kak. Tadi Kak Kiti sempat menyinggung bahwa Kak Kiti adalah orang yang pemikir. Boleh Kak Kiti jelaskan maksud dari pemikir itu apa? Di sini saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang mikir, yaitu dalam hal saya akan selalu memikir, mengingat uh, kata-kata dari lingkungan saya. Dalam hal ini kata-kata yang seperti uh, memojokkan saya, yang dimana kata-kata tersebut sebenarnya tak perlu untuk saya pikir atau ingat-ingat kembali seperti itu, Pak. Um, Dan oh ya, sikap saya yang seperti ini itu yang membuat saya mudah untuk emosi, tidak tidak bisa untuk mengontrol emosi saya seperti itu, Kak. berarti uh, apa yang Kak Kiti alami berdampak pada diri Kak Kiti sendiri. Iya, Kak, sangat berdampak. Ya, seperti yang tadi saya katakan, salah satu emosi saya. Oh iya, jadi tadi kan Kak Kiti bilang kalau mendapat perkataan dari lingkungan Kak Kiti. Nah, Kak Kiti bisa sebutkan salah satu contoh perkataan yang Kak Kiti terima dan itu yang membuat Kak Kiti semakin terus berpikir gitu. Dalam hal ini mungkin dari lingkungan sekitar
mungkin secara fisik, perkataan yang tujuannya kepada fisik begitu, Kak. Jadi, contohnya seperti ada kegiatan-kegiatan besar dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu hanya orang-orang yang kalau mau dibilang hanya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu, Kak. Saya mau tanya, apakah yang Kak Kiti pikirkan dari perkataan orang-orang itu hanya perkataan-perkataan yang buruk, atau ada perkataan-perkataan yang baik juga yang Kak Kiti pikirkan? Eee, Tidak semuanya kata-kata buruk saja yang saya ingat, tapi ada pun kata-kata yang dimana dapat memotivasi saya. Namun hal itu tertutupi dengan, begitu besarnya rasa saya untuk terus mengingat mengingat terus kata-kata yang lebih buruk, seperti itu. Um, Kak Kiti sudah seperti ini sejak kapan? Eee, Sejak SMP kelas 2 mungkin ya, kelas 2. Um, Kan tadi Kak Kiti bilang kalau yang Kak Kiti buat semacam yang tadi Kak Kiti bilang Kak Kiti jadi pemikir, kan jadinya berdampak dalam diri Kak Kiti. Nah, apakah Kak Kiti pernah berpikir bahwa coba saya berhenti melakukan ini? Pernah? Ketika untuk stop dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting, namun ketika, kejadian yang pernah saya alami terjadi lagi, itu yang membuat saya makin mengingat mengingat lagi. Ya, seperti itu, Kak. Um, apakah yang Kak Kiti terima perkataan-perkataan dari lingkungan sekitar itu, apakah dari lingkungan-lingkungan terdekat atau dari lingkungan-lingkungan yang luas gitu? Kalau dalam hal ini, bukan dari lingkungan terdekat, tapi dari lingkungan sekitar. Ya, seperti itu, Kak. Seperti teman-teman. Ya, teman-teman dan, mungkin orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan sekolah, seperti itu. Kalau boleh tahu, uh, bagaimana perasaan Kak Kiti setelah Kak Kiti mendengar perkataan-perkataan itu? Apa yang Kak Kiti pikirkan pertama kali setelah Kak Kiti mendengar perkataan yang buruk dari lingkungan sekitar Kak Kiti? Kalau hal pertama yang saya pikirkan ketika mendengar, perkataan dari orang lain seperti kata-kata yang tadi saya bilang, saya semakin, menekan diri saya dan seperti, membatasi diri saya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya dari teman-teman Kak Kiti yang memberikan perkataan yang buruk gitu ke Kak Kiti, apakah Kak Kiti menjaga jarak dengan mereka atau menjaga jarak dengan semua orang? Eee, dengan semua orang mungkin, sedikit demi sedikit mulai menjaga jarak, namun dengan orang yang, eee, mengatakan kepada saya kata-kata seperti itu, eee, saya menjaga jarak lebih lagi, seperti itu. Oh, um, berarti sedikit demi sedikit Kak Kiti mulai membatasi pertemanan-pertemanan gitu. Iya iya iya. Baik, mungkin ada lagi yang mau Kak Kiti ceritakan kepada saya. Boleh apa saja. Kalau dalam hal mikir, mungkin bukan hanya sekadar, dari perkataan.
Tapi seperti dalam hal mungkin di sekolah seperti itu, dalam kesempatan-kesempatan seperti yang untuk tampil di depan banyak orang. Ketika saya sudah mempunyai tekad untuk saya mau untuk bisa tampil di depan banyak orang, tapi saya dibatasi dan bahkan tidak diizinkan untuk terlibat. Itu yang membuat saya seperti ketika selanjutnya ke depannya ada yang memberi saya kesempatan untuk saya bisa tampil di depan banyak orang, itu akan saya tolak walaupun sebenarnya saya ingin untuk tampil di depan banyak orang. Tapi karena masa lalu saya itu yang sudah membuat saya harus membatasi diri, sehingga walaupun ada tawaran ke depannya, saya akan memikir-mikir lagi. Berarti pengalaman dari masa lalu membuat Kak Keti akhirnya terbawa sampai masa sekarang. Iya, iya, Kak. Berarti dampak dari pemikir tadi ternyata dampaknya luas ya, Kak. Yang terakhir nih sebelum sesi berakhir, kalau misalnya Kak Keti diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemikir lagi, apakah Kak Keti masih mau tetap menjadi pemikir yang memikirkan hal-hal yang buruk dari perkataan orang lain, atau Kak Keti mau merubah pikiran Kak Keti untuk berpikir hal-hal atau perkataan dari orang-orang yang lebih baik gitu? Masih mau tetap mendengar perkataan-perkataan yang buruk dan akhirnya memikirkan hal itu, atau walaupun ada perkataan-perkataan yang buruk tetapi disaring, kemudian lebih memilih mendengarkan dan juga memikirkan hal-hal yang lebih positif dan membangun diri Kak Keti? Mana yang Kak Keti pilih? Tentunya tetap menjadi orang yang pemikir. Setidaknya saya tidak menjadi orang pemikir yang memikirkan hal-hal buruk yang diberikan oleh orang lain, seperti itu. Karena saya tidak ingin terus berlarut-larut dalam keadaan seperti sekarang ini. Itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih karena Kak Keti sudah mau bercerita kepada saya. Masih ada yang mau Kak Keti katakan kepada saya atau ceritakan lagi kepada saya? Tidak ada, Kak. Ya, baik, kalau tidak ada lagi, berarti sesi konseling kita pada malam hari ini selesai sampai di sini ya, Kak. Untuk sesi konseling berikutnya dan juga informasi-informasi lanjut, akan kita sama-sama diskusikan untuk mencari waktu luang lewat chat via WhatsApp ya, Kak. Baik, Kak. Oke, terima kasih Kak Keti untuk kesediaannya dan juga keterbukaan dalam berceritanya. Sampai ketemu lagi di sesi konseling berikutnya dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya ya Kak. Sampai jumpa di sesi konseling berikutnya Kak Keti. Terima kasih, Kak.